Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li ar-rijali wal janna wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم أرشد صاحب الكتاب محمد بن عطاء ثم إلى سيدنا الرسول بن عمر درس من حضرة عبد الله بن موسى العباس ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai halaman hikmah yang ke khairuman 60. Al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaika min alamati ightirar.
yang artinya sedih lantaran kehilangan kesempatan berbuat ketaatan tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya merupakan salah satu tanda orang-orang yang tertipu. Itu makna terjemahnya. Merasa sedih, huznun. Apa merasa sedih itu? Artinya hati yang tertekan pada sesuatu yang tidak disenangi yang telah terjadi di masa lampau. Sedih atas sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Yang sesuatu itu sesuatu yang tidak kita senangi. Maka kesedihan yang seperti itu namanya huznun. Ada lagi namanya hammun, yaitu hati yang tertekan pada sesuatu yang tidak disenangi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, ada huznun, ada hammun. Kamu khawatir nih, besok gimana, tahun depan gimana, nanti kalau anak saya udah gede saya nggak bisa nafkahi gimana, khawatir kamu. Hingga hatinya itu sedih, tertekan. Tapi untuk masa yang akan datang namanya hamun. Kalau sedihnya, tertekannya untuk masa yang lampau namanya huznun. Yang namanya sedih atau duka cita itu ada kalanya terpuji dan ada kalanya tercela. Jadi nggak semua sedih itu pasti terpuji, enggak. Bisa jadi kamu sedih, kamu meratapi sesuatu, tapi kesedihan kamu malah menjadikan sesuatu yang tercela. Di antaranya yang pertama ada sedih yang terpuji. Yang bagaimana sedih yang terpuji itu yaitu kesedihan hati seseorang pada kelalaiannya meninggalkan perkara yang baik di dalam urusan agama. Sedih ya. Seperti meninggalkan beberapa kewajiban. Tadi enggak sholat subuh, sedih.
tadi karena kerjaan di jalan pulang sorean nggak sempet sholat maghrib, sedih. Terus meninggalkan puasa dia sedih, meninggalkan ngaji karena kerjaan dia sedih. Nih, karena dia melihat ada kewajiban yang harusnya dikerjakan tapi dia nggak bisa mengerjakannya karena satu perkara, kemudian dia bersedih. Maka kesedihan itu terhitung kesedihan yang terpuji. Terus seperti menyia-nyiakan waktu muda, dulu saya waktu muda urusannya kerja, cari duit, urusannya cari jimat buat pelet, kebanyakan cewek sono sini. Akhirnya masa tuanya udah nggak sempat ngurusin, sedih dia, ya Allah, kenapa dulu, kenapa ya Allah, sedih. Atau sedih karena telah melakukan satu kemaksiatan. Sedih karena lakuin yang haram. Sedih karena telah berzina. Sedih karena telah berjudi. Sedih karena telah minum arak. Sedih dia, telah melanggar perintah-perintahnya Allah. Setelah dia ngelakuin maksiat, duduk di masjid, dengerin khutbah, khotibnya membacakan orang yang zina ancamannya harus begini, orang yang zina akan masuk neraka, orang yang zina, nangis dia, ya Allah, kenapa tadi saya kok zina, kenapa kok tadi saya minum arak, kenapa? Maka hati yang sedih ketika mendengar berbagai yang akan dihadapi seseorang, ketika nanti dia pernah meninggalkan sholat, apa yang akan dihadapi di padang mahsyar, bagaimana azabnya di kubur, bagaimana siksa neraka, dia bersedih, nangis, taubat, ya Allah, nyesel. Maka yang demikian tanda hatinya masih hidup. Tapi apabila ketika dia diceritakan meninggalkan yang wajib, masa muda terbuang sia-sia, udah ngelakuin yang haram-haram, diceritain azab Allah, diceritain siksa neraka, hatinya, matanya melotot aja, nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada penyesalan, itu tandanya hatinya redup, sinarnya hilang, hatinya mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu kullu qalbin hazin. Kata Nabi, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang hatinya bersedih mengingat masa lalunya. Ya Allah, dulu saya begini, ya Allah, kenapa kok bodoh banget saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedih, maka Allah mencintai orang-orang yang demikian. Tapi kalau orang yang bangga, cerita masa lalunya bangga, dulu saya kalau minum arak, kalau enggak 2 kret,
Dulu saya kalau jalan di pasar nggak ada sedihnya, ya Allah, yakin. Bangga sama kemaksiatannya, bangga sama kejelekannya. Hati-hati tuh, jangan-jangan hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Dawud alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, setelah dia berwudu, beliau berdoa, ya Allah, aku telah mensucikan diriku dengan air. Lalu bagaimana aku bisa mensucikan hatiku, ya Allah? Kalau kamu wudhu, yang suci apanya? Badannya, dohirnya. Wudhu nggak bisa mensucikan hatinya, nggak bisa. Nabi Dawud munajat sama Allah, ya Allah, gimana caranya saya mensucikan hati saya? Maka Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud, sucikanlah hatimu dengan bersedih. Ketika mengingat masa lalunya, nangis, sedih, ya, hati tertekan, maka ini bagian dari membersihkan kekotoran hati. Kata ulama, makmurnya hati itu dengan kesedihan mengingat masa lalu dan menyesalinya. Ingat masa lalu, dia nangis, menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa. Kenapa kok saya berbuat yang seperti itu? Makanya termasuk apa? Orang yang hatinya makmur. Sedangkan orang yang tidak pernah bersedih mengingat masa lalunya, itu seperti rumah yang roboh, rumah yang hancur, yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan apa-apa. Hati yang nggak pernah bersedih itu hati yang rusak, hati yang porak-poranda namanya. Hati yang sudah mati, yang kayak-kayak sudah nggak ada gunanya lagi. Itu kesedihan yang apa? Yang terpuji. Yang kedua ada lagi sedih tapi tercela. Sedih tapi sedih itu nggak mendapat kebaikan apapun dari Allah. Seperti sedihnya orang yang menyesali kehilangan urusan dunia. Sedih ketika mengingat masa lalunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hingga dia tuanya menjadi orang yang sia-sia, gak punya harta, miskin, nyusahin orang, nangis dia, ya Allah, kenapa dulu saya gak giat kerja, kenapa dulu saya gak banting-banting tulang, kenapa saya dulu kok nangis. Maka nangisnya, sedihnya, sedih yang gak ada kebaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lebih banyak mana kira-kira? Orang yang sedih masa mudanya nggak kerja, sama orang yang sedih masa mudanya nggak ngaji, banyak mana? Eh? Eh? Banyak, kira apa? Begitu tua harus nggak bisa ngapa-ngapain, nyusahin orang, anak jadi susah, ngurusin orang tuanya, bapaknya nangis, ya Allah. Tahu begini mah dulu saya giat kerja, saya dulu nabung, ngumpulin harta, biar masa tua saya bahagia. Nggak, ini sedihnya sedih yang nggak mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih kenapa dulu saya nggak sekolah, kok saya nggak punya gelar, nggak ada SSS di belakang saya, nggak ada titelnya, ya Allah, sedih, sedih nggak bisa jadi orang kaya. Maka kesedihan yang seperti itu, kesedihan yang termasuk kesedihan yang tercela. Nabi SAW bersabda, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sahiton ala rabbih. Artinya, siapa orangnya yang di pagi hari bersedih tentang urusan dunia, berarti pagi hari itu dia benci kepada Allah. Kok pagi hari cemberut mukanya? Kenapa bro? Duit gak ada, belum sarapan, rokok ngutang gak boleh, ngaco hidup gua dah. Itu sama aja dia pagi itu benci kepada Allah. Kenapa kok Allah pagi ini gak kasih saya rezeki? Kenapa pagi ini kok saya gak dikasih ini, gak kasih Allah? Sama aja dia benci kepada Allah pagi itu. Kira-kira orang yang benci kepada Allah gimana itu? Ya. Jadi orang yang pagi harinya kok yang diingat hanya menyesali gara-gara nggak punya dunia, kemudian dia ngedumel, sama aja dia sedang memaki Allah. Tuhan nggak beres ini begitu gitu loh. Sama kayak ente pagi-pagi berangkat sekolah curhat sama kawan kamu, gua pagi ini nggak dikasih duit jajan, sialan bapak gua mah. Ente kok pagi-pagi ngedumel nggak ada rezeki dari Allah, sama aja lagi membenci. Itu kebencian yang tercela, itu kesedihan yang tercela. Maka orang yang merasa sedih, ini solusinya. Orang yang merasa sedih karena meninggalkan amal ibadahnya di masa yang lampau, masa mudanya hilang tanpa ibadah, masa mudanya hilang tanpa pesantren, masa mudanya hilang tanpa amal-amal yang baik, dia sedih. Tapi cuman sedih doang, nggak berusaha menggantinya di masa tua dan menjalankan ibadahnya di masa yang sekarang, maka dia bagaikan orang yang bagaikan masuk kelompok orang-orang yang tertipu. Sedih, tapi sedihnya nggak bawa keuntungan apa-apa gitu loh. Dikira sedih yang begitu itu dapat pahala, tertipu dia. Sedih yang dapat pahala itu ketika kamu sedih mikir masa lampau, meninggalkan ibadah, terus
diganti di masa yang sekarang. Ya udahlah, dulu udah nggak ada, sekarang saya mau begitu lah mestinya. Dulu mau saya nggak ibadah, terus gimana? Ya udah deh, kok ya udah deh gimana sih? Namanya dulu rusak, sekarang bobrok, ya nggak ada baik-baiknya berarti. Kalau dulu rusak, dulu salah, sekarang baik gitu loh. Diperbaiki apa yang kurang, apa yang salah, apa yang harus saya ganti, apa yang harus saya tebus gitu mestinya. Maka dia menjadi orang-orang yang punya alamat yang orang-orang yang tertipu dengan bujukan hawa nafsu dan bujukan setan. Jadi kayaknya kayak bener, oh saya sedih banget, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Seperti bersedih kehilangan sholat, tapi tidak bersegera menggantinya. Bangun-bangun jam 7, aduh, subuh saya hilang. Terus ya udah deh, lo qadha dong kalau subuhnya hilang, segera ambil wudhu, qadha saya. Udah kehilangan subuh saya tadi. Itu sedih, ngelakuin maksiat, ya Allah semalam kok saya minum arak, semalam kok saya melihat yang jelek-jelek, semalam kok saya main yang gak bagus. Bangun tidur, taubat, sholat taubat, istighfar yang banyak, itu solusinya. Jangan ingat maksiat, malah kapan lagi ya saya maksiat lagi, wah ini mah. Terus sedih, saya dulu pernah mengambil hartanya orang. Ini kalau tadi kan urusan maksiat yang urusannya pribadi kamu tuh. Kamu nggak sholat, pribadi kamu. Kamu minum arak, pribadi kamu. Tinggal urusannya ganti sama taubat. Nah kalau yang maksiatnya urusan sama orang lain, saya pernah darmaji, ya Allah. Darmaji apa? Darmaji itu dahar 5 ngaku 1. Makannya 5 ngakunya 1. Itu darmaji namanya. Makannya cumi, telur, ayam, kasih nasi, tempe. Makan apa Pak? Nasi tempe Pak. Oh ya, mojok dia, antem aja. Warung rame, temel berapa Pak? Gorengan 2. Wah, buat rahal. Nyesel dia, ya Allah, dulu saya pernah begini. Gimana? Tapi tidak berusaha mencari orangnya untuk mengembalikan, ya tertipu namanya. Sedih yang nggak ada gunanya itu, gitu loh. Kalau kamu kok sedih pernah begitu, cari orangnya, ganti. Pak, dulu saya pernah makan Bapak, uang Bapak jajan ini. Kok nggak ketemu gimana? Wah, orangnya udah kemana, Beb? Ahli warisnya cari. Wah, ahli warisnya udah nggak ada, Beb. Gimana? Titipin saya. Taruh masjid, masuk, ya Allah, saya nitip, kalau nanti ditagih di akhirat, ini buat bayar, ya Allah. Gitu. Tempe berapa satu harganya, namanya kopek. Ini pernah makan berapa? 5. Terus, nah, ya Allah, ini saya buat ganti, ya Allah. Gitu. Kalau di akhir dituntut, sebulan, ya Allah, pernah makan kue saya nggak bayar. Nah, diganti nih. Oh ya udah. Selesai. Terus pernah berbuat dolim pada seseorang, ya Allah, saya dulu pernah nimpuk mukanya orang,
saya pernah mukul orang, saya pernah ngeludahin orang, saya pernah menghajar orang, dolimin orang. Gimana? Cari orangnya, minta ridhonya. Kok mati orangnya? Ini yang repot. Oh gimana ente minta ridhonya terus? Hah? Koit orangnya gimana coba ente? Coba kita perhatiin, banyak di antara kita ketika mendengar ceramah, baik itu di masjid, khotib, ceramah di TV, kemudian dia teringat masanya yang lalu, dia sedih, dia menangis. Tapi ketika dia kembali ke rumah, dia tidak ada sesuatu yang dilakukan dan dia tidak bersegera berbuat baik. Dia merasa bahwa tangisan kesedihan itu sudah cukup merupakan satu kebaikan. Sudah taubat dengan nangis dikira sudah cukup. Itulah yang namanya orang tertipu gitu loh. Dikira dengan nangis ini sudah mendapat kebaikan, padahal enggak mendapatkan apa-apa. Jadi nangis yang enggak ada gunanya gitu loh. Karena dia mengira kesedihan tadi, tangisan tadi sudah mencukupi menjadi satu kebaikan. Adapun sedih yang benar itu hendaknya setelah dia menangis, dia bersedih, kemudian dia bertaubat. Maka jangan berhenti sampai di situ, tapi bangkit dan menjalankan ibadah dari apa yang telah dia tinggalkan. Kok dulu masa muda saya pernah nggak puasa, hitung berapa hari, qadha, gitu mestinya. Dulu saya pernah nggak sholat, qadha berapa hari, 3 tahun, Beb. Ya qadha 3 tahun, banyak Beb. Ya terserah ente, lu mau qadha monggo, mau nggak qadha ya monggo. Saya nggak sholatnya 15 tahun Beb, ngerasain lo. Dari mulai balik Beb, saya udah nggak tahu kemana, sampai gede, tahu-tahu saya taubat udah usianya 40 tahun. Nah, hitung tuh, 15 tahun ke 25 tahun, lo ganti tuh sholatnya, puasanya, zakat fitrahnya, ganti semua tuh. Kok saya mau sedih doang nggak ada gunanya, nggak ada. Nangis tiap hari nggak ada gunanya, nggak. Sedihnya dibarengi dengan amal, ganti. Gimana cara gantinya? Ya tulis di tanggalan kamu. Sholat hari ini selesai 5 kali, sholat lagi. Oh, saya udah sholat sekian tahun. Hingga hitungan kamu yang kamu tinggalkan bisa kamu ganti semua. Itu resikonya begitu. Itu namanya betul-betul kamu taubat yang sesuai, bersedih yang mendapatkan kebaikan. Seperti ketika datang ada seorang mendengarkan pengajian, dia mendengar hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosa
memakan 1 dirham uang riba sama dengan 36 kali dia berzina. 1 dirham uang riba. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu 4 gram perak. Perak itu hitunglah sekarang harganya segram 25.000. Berarti berapa itu? Hah? 100.000 1 dirham. Makan uang 100.000 hasil dari riba sama dengan 36 kali berzina. 1 zina hukumannya cambuk 80 kali. Coba. Maka dia bersedih dan dia segera kembali untuk menyelesaikannya. Dia buang semua harta ribanya, dia keluarkan semua harta riba yang ada, dia menggantinya dengan bersedekah, berbanyak, berbuat kebaikan, diupayakan bagaimana itu menutupi apa yang menjadi dosanya memakan uang riba. Begitu pula dengan kemaksiatan yang lainnya. Janganlah hanya bersedih dan berhenti di situ saja dengan menangis, merasa cukup. Jangan sampai kamu tergolong orang-orang yang tertipu. Tapi harus dengan kebaikan, harus ditambah, harus ditutupi dengan menyelesaikan apa yang menjadi tanggungan kita di masa yang lampau. Karena menganggap orang yang tertipu itu menganggap kesedihan itu menyelesaikan sebuah permasalahan. Ente pernah ngerampok uangnya orang, datang ke rumah orangnya sedih doang. Sedih Pak. Kata orangnya apa? Udah nggak usah nangis, pulang. Sedih, nggak usah sedih, nggak perlu sedih saya, perlunya. Makanya kan Pak Prabowo ngomong yang merampok, yang apa korupsi, udah pulangin aja duitnya, gitu loh. Terus gitu banget. Masa uang korupsi suruh mulangin aja, orangnya diapain? Bebasin gitu. Wah, Masya Allah. Dia bukan cuman di penjara, udah mulangin, harus tanggung jawab. Jadi kalau kamu datang ke rumah orang cuma modal nangis doang, juga gedeg orangnya lihat kamu gitu loh. Lu ngapain kemarin nangis tuh? Inilah hikmah yang mau disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Artinya sedih karena meninggalkan suatu kebaikan, tapi tidak disertai dengan melaksanakan sebuah kebaikan yang lainnya, maka itulah orang-orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah jalan keluar yang baik, bisa menjadi orang-orang yang bertaubat, mengganti semua amal-amal kita yang telah lalu, menyelesaikan apa-apa yang telah kita kerjakan yang telah lalu, bisa diganti dengan hal yang baik di masa yang akan datang, hingga kita terbebas dari orang-orang yang tertipu, tergolong orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا وعلينا توبة لكل حوبة فاستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.